Salam kerahiman. Hari ini 22 Juni kita akan bahas dari 1160, itu bicara tentang misinya Suster Faustina, dan 1183 doanya Suster Faustina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bahas ya. 22 Juni 1160. Pernah aku bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Ia dapat membiarkan begitu banyak dosa dan kejahatan dan tidak menghukumnya. Ketika itu Tuhan menjawab aku memiliki kesempatan yang tak terbatas untuk menghukum orang-orang itu. Karena itu, aku memperpanjang masa kerahiman bagi mereka. Tetapi celakalah mereka kalau mereka tidak menyadari masa kunjunganku ini. Putriku, juru tulis kerahimanku, tugasmu tidak hanya menulis mengenai kerahimanku dan mewartakannya, tetapi juga memohon rahmat ini bagi mereka, supaya mereka pun dapat memuliakan kerahimanku. 1183. Oh Yesus, aku ingin menjalani saat ini seolah-olah hari terakhir dalam hidupku. Aku ingin menggunakan setiap saat dengan seksama demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Aku ingin menggunakan setiap situasi agar sungguh bermanfaat bagi jiwaku. Aku ingin memandang segala sesuatu dengan pandangan bahwa tidak suatu pun terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Allah kerahiman yang tak terselami, rengkuhlah seluruh dunia, dan lewat hati Yesus yang Maha Rahim, curahkanlah dirimu sendiri atas kami. 1160. Suster Faustina tanya sama Tuhan. Mungkin pertanyaan ini juga sering kita bertanya ya. Mungkin bertanya sama Tuhan atau bertanya kepada teman sesama atau bahkan mungkin bertanya kepada pastor. Yesus, kenapa Engkau membiarkan begitu banyak dosa dan kejahatan dan tidak menghukum mereka? Ada yang membunuh, ada yang merampok. Bahkan sekarang ya kejahatannya makin meningkat. Dengan seenaknya dia bisa tusuk orang, tawuran, anak-anak bawa parang, bawa tombak, bawa batu, bawa pentungan. Di jalan bisa aja main sabet sana sabet sini. Nggak kebayang ya, yang disabet itu bagaimana. Ada satu orang yang mungkin menyinggung terus dihajar, dipukulin sampai meninggal. Bahkan pernah ada satu cerita, anak-anak ini geng motor ya. Dia seneng aja, dia bawa sabit ya, dia lewat sana, dia lewat sini, terus dia lihat ada satu pengemis tunawisma lah ya, mungkin sedang duduk di pinggir toko. Dengan seenaknya tanpa rasa bersalah dia main sabet aja. Mati si tunawisma ini.
si pengemis ini, si gelandangan ini? Apakah anak-anak itu merasa berdosa? Enggak, ketawa-ketawa, seneng. Tapi ya itu, Tuhan itu luar biasa. Ternyata di sekitar toko itu ada CCTV. Nah, dari CCTV itulah kelihatan siapa anak-anak yang melakukan perbuatan itu. Akhirnya sama polisi dicari anak itu, dikejar, akhirnya ketangkep satu rombongan itu. Ketangkep, waktu ditanya, ya dia bilang iseng aja, karena dia pikir kejahatannya itu nggak ketahuan. Akhirnya ya diproses, masuk penjara. Nah, pertanyaan itu kan sama juga, kita juga bisa tanya, seperti yang Suster Faustina tanya. Yesus, kenapa engkau membiarkan begitu banyak dosa dan kejahatan dan enggak menghukum mereka? Ini sekarang Yesus jawab. Yesus katakan, aku memiliki kesempatan yang tidak terbatas untuk menghukum. Jadi Yesus punya waktu, punya kekuasaan yang nggak terbatas untuk menghukum. Mau hukum sekarang, mau hukum besok, mau hukum lusa, Yesus punya hak tersebut, punya kuasa tersebut untuk menghukum. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang mengampuni. Tuhan marah sama dosanya, tapi Tuhan mencintai si pendosa. Oleh sebab itu, dia katakan, waktu menghukum bisa tidak terbatas. Ya, di situ dikatakan, aku memperpanjang masa kerahiman bagi mereka. Aku memperpanjang. Tuhan begitu belas kasihnya, begitu memberi kesempatan kepada kita, sama dia diperpanjang waktu kerahimannya. Ya, kalau gampangnya, mungkin waktu kerahimannya sekarang stop. Itu semua yang berdosa dihukum. Tapi karena Tuhan berbelas kasih, karena Tuhan pengampun, Tuhan Maha Kasih, dia memperpanjang masa kerahimannya. Ya. Lihat lagi di 1193 sebelum lanjut ya. Di 1193 Yesus bilang begini, aku membatalkan hukuman-hukuman karena engkau, Suster Faustina. Jadi ada orang yang harusnya memang sudah dihukum karena berdosa, karena banyak melakukan kejahatan. Tapi sebaliknya, Suster Faustina selalu berdoa, Tuhan ampunilah mereka yang berdosa. Engkau Allah yang Maha Rahim, Allah yang kerahimannya tidak terbatas. Tuhan ampuni orang berdosa, Tuhan ampuni orang berdosa. Ya, terus dia berdoa seperti itu, sehingga Yesus bilang, aku membatalkan hukuman-hukuman karena engkau. Aku memperhatikan loh orang-orang yang peduli, care sama orang-orang yang berdosa. Karena Yesus datang juga untuk orang berdosa. Jadi tadinya dia harusnya udah hukum. Tapi karena doa-doa Suster Faustina, maka Yesus bilang, aku membatalkan hukuman-hukuman. Ada lagi di 1588. Yesus bilang, aku menghukum mereka kalau mereka memaksa aku untuk menghukumnya. Jadi Yesus sebetulnya nggak menghukum. Tapi kalau orang itu bertingkah ulah sedemikian rupa sampai dia memaksa Yesus untuk menghukum. Di sini aja kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu bukan Allah yang menghukum. Sama seperti seorang bapak, anaknya nakal. Dia ingin anaknya sadar, tapi anaknya nggak sadar-sadar, akhirnya anak itu dipukul. Si bapak sedih, lebih sedih lagi daripada anaknya itu yang dipukul. Karena dia begitu mengasihi anaknya, cuma anak ini nggak bisa dikasih tahu, akhirnya dipukul. Tapi ada kesedihan. Sehingga dari 1193 dan 1588 kita bisa tahu, Allah itu kalau bisa dia nggak mau menghukum. Makanya gara-gara doa Suster Faustina dia nggak hukum. Orang itu macam-macam dia nggak mau hukum. Tapi kalau orang itu maksa sampai Yesus harus menghukum, baru dia hukum. Begitu pula dengan bacaan hari ini. Suster Faustina bilang, kenapa kamu nggak hukum? Dia bilang, enggak. Waktu saya untuk menghukum itu tidak terbatas. Jadi dia kasih spare lagi. Kasih perpanjangan waktu kerahiman. Karena dasarnya dia nggak mau menghukum. Ya.
Aku memperpanjang masa kerahiman. Masa kerahiman ini diperpanjang buat siapa? Buat kita semua manusia berdosa. Jadi kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam masa kerahiman. Jadi apa yang harus kita buat ya? Untuk yang berdosa, bertobat. Untuk yang sudah hidup dalam tanda kutip benar, makin belajar untuk berbelas kasih. Dulu ada ya, satu ibu bilang begini kepada saya, udahlah Bu Esther, nggak usah susah-susah, nggak usah aktif-aktif, nggak usah. Hidup kita nih lurus-lurus aja. Yang penting jangan bikin dosa, jangan rugiin orang. Kalau kita hidupnya lurus, nggak jahatin orang, nggak nipu orang, nggak bikin susah orang, menurut saya masuk surga, katanya gitu. Cuma saya tanya balik, yang pegang kunci surga itu kamu atau Tuhan? Apa ukurannya, apa takarannya kita bisa masuk surga? Padahal di Alkitab, di bacaan banyak, kita ini bisa mengalami hidup kekal bukan karena jasa kita. Hanya karena semata-mata Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang baik sama kita, Tuhan yang mengasihi kita. Jadi nggak ada satu ukuran 1 + 1 2-nya, nggak ada. Nah sekarang apa jaminannya? Kalau hanya dengan hidup baik, nggak bikin susah orang, kita masuk surga. Coba kita refleksi antara si orang kaya dan Lazarus lagi. Di Alkitab nggak disebutin Lazarus, nggak disebutin si orang kaya itu jahat. Misalnya disebutin uangnya hasil rampasan, menindas orang miskin, nggak ada. Dia cuma bilang dia tinggal di satu tempat mewah, bajunya bagus, nggak ada cerita dia jahat. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia mati, dia ada di bawah, dia berharap, Lazarus, kasih saya setetes air aja supaya saya sejuk. Jadi apa? Apa yang bisa menjamin kita bakal masuk surga? Sehingga di sini saya mau bilang, apa yang harus kita buat? Selama Tuhan masih kasih kita waktu, masih kasih kita kehidupan, badan kita masih lengkap, masih sehat, kita belajar menjadi manusia yang berbelas kasih. Kalau kita melihat kejahatan, lihat dari kacamata kita, ujung-ujungnya kita pengen balas kan? Dia jahat, ya balas lagi jahat. Ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu yang saya pernah cerita tentang tentara Jerman yang mau minta ampun sama orang Yahudi. Karena fokusnya adalah saya orang Yahudi, nenek saya juga dibunuh di depan mata saya, orang Jerman itu jahat, kenapa saya harus ampuni dia? Padahal kesempatannya ada untuk dia mengampuni si orang Jerman tersebut. Kita sekarang dikasih kesempatan untuk belajar untuk berbelas kasih. Belajar untuk memandang kejahatan yang ada bukan dari mata kita, bukan dari kacamata kita, tapi dari kacamata Allah, ya. Yaitu kita perlu memaafkan. Kita perlu menyembuhkan mereka. Perlu memaafkan, perlu menyembuhkan mereka. Dan melihat kejahatan itu bukan dari kacamata kita, tapi melihat dari kacamata Allah. Lanjut ya, Yesus bilang lagi, celakalah kalau mereka tidak menyadari kunjunganku. Di sini ya dikatakan. Sebelum masuk ke cerita itu, saya ingin kembali mempertegas cerita tentang tadi ya, tentara Jerman dan orang Yahudi. Tentara Jerman yang tadinya dia Katolik, karena situasi, karena keadaan, karena pekerjaan dia menjadi pembunuh yang sadis. Tapi di akhir hayatnya dia sadar bahwa dia salah. Kalau si orang Yahudi melihatnya dari kacamatanya dia sebagai manusia, dia pasti marah, dia pasti dendam. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari kacamata Allah. Allah Bapa mengirim Yesus putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Dan Yesus bilang, semakin besar dosanya, semakin dia berhak atas kerahimanku. Jadi kita juga coba belajar melihat dari kacamata Allah. Orang berdosa ini bukan dihakimi, bukan dilecehkan, bukan dikucilkan, bukan dimarahin, bukan dihukum. Tapi dikasihi. Karena kita pakai kacamata Allah. Orang-orang seperti inilah yang harusnya kita tolong. Ya. Lanjut, celakalah kalau mereka tidak menyadari kunjunganku. Itu Yesus katakan. Jadi inilah masa kerahiman. Yesus sudah memperpanjang. Masa kerahimannya dia perpanjang sekarang. Ya. Tapi Yesus bilang lagi, celakalah kalau mereka tidak menyadari kunjunganku ini. Kata-kata celaka itu Yesus hanya ngomong 2 kali saja di dalam buku setebal ini. Di dalam buku setebal ini, Yesus hanya bilang 2 kali, celakalah. Ini suatu bukti juga bahwa di dalam Yesus itu nggak ada mengancam tuh nggak ada. Tadi dikatakan kan, kalau mau hukum, saya punya waktu banyak sekali untuk menghukum. Bahkan gara-gara Faustina doa, saya nggak jadi hukum. Kalau orang itu nggak maksa, saya juga nggak mau hukum. Seperti perempuan kedapatan berzina. Dibawalah sama si tua-tua orang Israel ini kepada Yesus. Tujuannya apa? Harus dihukum dong, udah ketahuan bersalah. Tapi Yesus itu paling anti dalam tanda kutip, menghukum. Sehingga dia bilang, ayo siapa yang merasa tidak berdosa, lemparin dulu. Lempar pertama pada si perempuan berdosa ini. Mulai dari yang paling tua, katanya gitu. Ada yang lemparin perempuan ini dengan batu? Enggak ada. Karena akhirnya mereka sadar, mereka juga berdosa. Siapa mereka? Punya hak apa dari Tuhan sampai berani atau bisa menghakimi orang lain yang berdosa? Di situ contoh-contoh betapa Allah itu Maha Rahim. Kesempatan pengampunan itu terbuka lebar. Siapa saja yang datang pada Tuhan minta pengampunan, pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Jadi kata celaka itu hanya 2 kali karena di situ mau menegaskan bahwa Yesus itu bukan orang yang suka mengancam atau dia nggak mau ngancam-ngancam. Sekarang semua orang di dunia sedang mengalami masa kunjungan Yesus. COVID-19 itu juga termasuk masa kunjungan Yesus. Masa pertobatan, masa rekonsiliasi. Ada ya satu keluarga yang tadinya suaminya jalan sendiri kemana, istrinya sendiri. Karena anak-anak udah besar, mungkin pernikahannya juga sudah tawar, tapi nggak ada alasan untuk bercerai, nggak ada musuh, nggak ada will, nggak ada pill ya. Jadi ya sudah, hambar-hambar aja. Tapi dengan adanya COVID-19, mereka jadi serumah dari pagi, siang, sore. Kalau lihat bercandaan di HP, apa yang meningkat katanya? Pertengkaran suami istri meningkat karena dulunya nggak pernah ketemu, nggak pernah berantem. Sekarang ketemu setiap hari, jadi sering berantem. Tapi itu di awal. Tuhan kasih waktu yang cukup banyak. Sehingga akhirnya lama-lama dia merefleksi diri sendiri. Kalau saya nanti hidup sendiri, udah nggak ada pasangan saya seorang diri, betapa kesepiannya saya. Si suami bisa berpikir begitu. Ya, istri saya cerewet-cerewet lumayan lah. Si istri juga bisa berpikir yang sama. Kalau nggak ada suami, saya sendirian, apa-apa kerjain sendirian, anak-anak udah dewasa, udah nggak tinggal sama-sama, saya sendirian. Ya gitu-gitu, lumayan masih ada suami saya, ada teman. Ada sudut pandang berbeda, ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan siapkan, ada komunikasi lagi. Sehingga ada relasi makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, dan sekarang bisa ngobrol bareng, bisa berencana setelah COVID-19 lewat, apa yang mau dilakukan bersama-sama. Dan bisa mensyukuri bahwa betapa bahagianya mereka-mereka yang masih punya pasangan daripada yang sendirian.
Waktu belum COVID mungkin dia pikir nggak apa-apa sendiri. Saya juga bisa punya teman lain, saya bisa main ke sana, saya bisa main ke sini. Tapi di sini juga diberi satu kesadaran, Tuhan bilang kamu nih sudah terikat dalam sakramen pernikahan. Perlu ada kesetiaan, ada saling dukung, saling support, saling mengasihi, saling melindungi. Itu semua Tuhan ingatkan kembali. Itulah masa yang Tuhan kasih. Sekarang kita semua sedang dalam masa kunjungan Yesus. Ada lagi ya bercandaan di HP. Setan bilang ke Yesus, tuh kan saya berpuasa menghalangi orang datang ke gereja. Yesus bilang apa? Justru sekarang setiap rumah itu adalah gereja. Setiap rumah itu adalah aku yang bertahta. Aku yang ada di dalam setiap rumah tersebut. Setiap kejadian bisa ada nilai-nilai positif kalau kita mau mengambilnya. Ya, jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Untuk apa? Untuk bertobat. Paus kan bilang juga ya, Paus Fransiskus, nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada suami yang sempurna. Mungkin si istri ngelihat, tetangga suami tetangga sempurna ya, kaya, cakep, pinter, bla bla bla. Itu yang kelihatan, yang di dalam mana tahu. Bapak Paus bilang juga nggak ada istri yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna. Memang keluarga itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, supaya dengan ketidaksempurnaan yang ada menjadi satu, justru malah menjadi sempurna. Jadi tadi sekali lagi ya, ini masa kunjungan Tuhan, masa kita untuk bertobat, masa kita untuk bergegas pada Tuhan, masa kita untuk menimba kasih Tuhan. Dengan mendengarkan live streaming, baca Alkitab, baca renungan, dengan membahas diary Faustina, banyak hal ya, banyak hal yang bisa kita gali untuk bisa menimba kasih Tuhan. Lanjut ya, itu yang kita mau ambil manfaatnya. Yesus bilang lagi ke Suster Faustina, tugasmu menulis. Kan Yesus sering katakan, tulislah, catatlah. Jadi tugasnya Suster Faustina itu adalah menulis. Kedua, mewartakan. Tapi bukan cuma menulis dan mewartakan kerahiman Tuhan aja. Tapi dia juga punya tugas mohon rahmat bagi mereka, supaya mereka dapat memuliakan kerahimanku dan jadi pelaku belas kasih. Itu yang menjadi harapannya Yesus. Kita juga menulis, mencatat. Ada teman yang sharing sama saya, wah seneng juga Bu Esther, ada pembahasan diary Faustina setiap hari, sehingga saya seperti belajar. Dan karena ada di YouTube, saya juga gampang mengulang. Saya bisa tinggal di kamar, saya dengerin YouTube, saya belajar, saya mengulang, saya nggak ngerti, saya putar lagi. Puji Tuhan, saya belajar banyak, katanya gitu kan. Jadi betul, tugas kita menulis tentang kerahiman Tuhan, menjadi saksi tentang kerahiman Tuhan. Ya, bisa menulis, bisa mewartakan. Yang kedua, mewartakan. Wartakan, bicarakan, sebarkan. Bisa juga dengan sikap hidup kita yang berubah. Sekarang ada Tuhan yang Maha Rahim di dalam diri saya. Pasti beda dengan kemarin-kemarin ya. Tapi ada lagi tugas kita yang ketiga, mohon rahmat. Untuk siapa? Untuk mereka. Untuk mereka, supaya mereka yang belum memuliakan kerahiman Tuhan nanti suatu hari mengalami dan akhirnya mereka juga memuliakan kerahiman Tuhan. Dan satu lagi yang penting, menjadi pelaku belas kasih. Menjadi pelaku belas kasih. Jadi bukan hanya ngomong aja, tapi kita harus masuk ke tindakan nyata. Jadi kita punya PR dalam hidup kita ini. Kita perlu mohon kepada Tuhan untuk orang-orang yang berdosa, supaya mereka mengalaminya dan kemudian memuliakannya. Setelah mengalami, memuliakan.
Itu yang menjadi PR kita semua. Lanjut ya, Suster Faustina bilang lagi begini. Aku ingin menjalani saat ini seolah-olah hari terakhir dalam hidupku. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama, ya. Dengan keadaan COVID-19 kita bisa juga dapat masukan banyak. Nggak peduli kaya, miskin. Nggak peduli tua, muda. Nggak peduli sehat, sakit. COVID-19 ini nggak pilih kasih, nggak pilih-pilih. Dia bisa kena ke siapa aja. Bahkan yang kenanya pun nggak sadar dia kena, tiba-tiba parah dan meninggal. Jadi di sini mau dikatakan bahwa karena kita nggak tahu umur kita nggak tahu saat kita kapan, maka Suster Faustina ambil satu kondisi di mana apapun yang saya lakukan hari ini adalah saya anggap hari terakhir. Besok itu kesempatannya belum tentu ada lagi. Kalau besok dia meninggal kan nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Jadi dia katakan, menjalani saat ini seolah-olah hari terakhir dalam hidupku. Do the best. Lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu. Jangan menunda-nunda. Besok lagi. Ya kalau ada besok. Ya. Belum tentu kesempatan itu balik. Menggunakan setiap saat untuk semakin besar memuliakan Allah. Jadi fokusnya gimana caranya hari-hari yang berharga itu dipakai untuk memuliakan Allah. Di dalam setiap situasi harus bermanfaat. Kayak sekarang kembali lagi, zaman di rumah saja COVID-19. Apa yang kita lakukan lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan kalau kita nggak mengalami situasi seperti sekarang ini. Kita punya banyak waktu ya, bangun jam 5 atau jam 6. Apa yang dilakukan? Sampai nanti malam lagi, jam 10, jam 11. Begitu banyak waktu. Coba Bapak Ibu evaluasi. Banyak yang dilakukan atau malah lebih sedikit yang dilakukan? Kalau kenyataannya adalah, bagus, nonton TV dulu, bagus. Mau beresin rumah ceritanya. Oh filmnya bagus, nonton. Nggak apa-apa lah. Besok aja mulainya beresin rumah. Mau olahraga, karena ada tawaran ini itu, akhirnya besok lagi aja. Nah coba dievaluasi. Apakah dengan adanya COVID-19, dengan kita di rumah saja, fokus kita ke keluarga, ke rumah tangga, ke relasi di antara keluarga menjadi lebih baik atau enggak? Waktu kita menjadi lebih efektif atau kita sia-siakan? Karena kita berpikir punya banyak waktu. Bahkan tadi saya dengar di TV, menurut kalkulasi dari Universitas di Singapura, katanya masa corona ini baru berakhir di Indonesia bulan Oktober. Berapa bulan lagi? Ya. Kalau orang itu menerima itu, wah berarti saya santai lagi 5 bulan lagi. Jangan sia-siakan. Tuhan bilang ini waktu kerahiman. Ini saatnya. Pakailah sebaik mungkin. Kalau Suster Faustina bilang, ini hari terakhir hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai ada hal-hal yang tertunda yang nggak bisa dilakukan. Setiap situasi agar sungguh bermanfaat. Dan Suster Faustina minta supaya Tuhan merengkuh seluruh dunia, supaya lewat hati Yesus yang Maha Rahim, curahkanlah dirimu sendiri atas kami. Jadi Suster Faustina minta supaya melalui Yesus yang Maha Rahim, Tuhan mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Kita akhiri ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami mendapat pencerahan daripada-Mu. Engkau paling tidak mau menghukum. Bahkan hanya karena doa-doa Faustina, Yesus tidak jadi menghukum.
Bahkan Engkau juga baru menghukum bila mereka memaksa Engkau untuk melakukannya. Engkau Allah yang Maha Rahim. Engkau menunda masa hukuman tersebut dan bahkan memperpanjang masa kerahiman. Jamahlah kami semua Tuhan, urapi kami supaya kami bisa benar-benar memanfaatkan masa kerahiman ini untuk memperbaiki diri kami, pribadi kami, keluarga kami, dan juga untuk kami punya waktu, punya kepedulian, punya kepekaan untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami dengan doa kami, dengan tindakan belas kasih yang Engkau kehendaki dari kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau merengkuh seluruh dunia. Melalui hati Yesus yang Maha Rahim, Engkau memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.